Ya, gimana? Oke, bisa dimulai. Oke, udah aman, Pak. Gimana Pak Oke. kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Oke. Ya. Mungkin langsung kita mulai aja kali ya, Pak. Oke, silakan. Saya sambil ini ya, disambi kerja ya. Iya sih, Pak. Gimana? Oke, mungkin aku awali dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih banyak ya buat Pak Renaldi udah mau jadi pembicara, ya mungkin narasumber juga di untuk memenuhi tugas kami gitu. Jadi dari kami mahasiswa Universitas Sudirman itu ada penugasan terkait kompensasi di perusahaan itu. Dan alhamdulillahnya Bapak teman dari itu ya, ibu dari teman kami. Jadi alhamdulillahnya Bapak juga mau buat jadi narasumber gitu buat tugas kami. Terima kasih banyak Pak. Oke. Mungkin sebelum tanya lebih, ini gimana Pak? Enggak, masuk. Lanjut. Oke. Oke, mungkin sebelumnya dari kita kenalan dulu kali ya Pak. Mungkin dari aku dulu, kenalin aku Aditya Firmanda. Terus di sini juga ada 4 teman saya. Ada Nina Arista Damayanti, terus ada Zenita Aditya, Satria Damar Kencana, dan Yasmin Iva Sabita gitu Pak. Oke. Terima kasih waktunya. Saya Rinaldi. Ini saya di apa? Mungkin sebenarnya dari Sorry, gimana? Putus-putus ya? Enggak aman, Pak. Oke. Dari Pak Renaldi ya, Pak? Betul? Ya, betul. Oke. Oke, mungkin kayak langsung aja ke pertanyaannya, Pak. Jadi kan seperti yang tadi saya bilang juga buat hari ini tuh buat memenuhi ada tugas itu Pak, tugas dari dosen kami di dosen manajemen sumber daya manusia itu ada tugas terkait kompensasi. Jadi mungkin di sini kita bakal tanya terkait gimana sih kompensasi di perusahaan Bapak gitu Pak. Baik. Nah, mungkin sebelumnya bisa dijelasin dulu kali ya Pak, dari Bapak itu ada perusahaan apa, terus mungkin bergerak di bidang apa gitu. Oke. Saya perkenalkan dari awal ya. Saya Rinaldi Ridwan. Saya dipercaya di bagian pajak di PT Cipta Varia Karisma Utama. Perusahaan kami bergerak di bidang perdagangan, yaitu alat kesehatan, tapi itu ya non farmasi, jadi hanya sekedar alat-alatnya saja. Kebanyakan customer kami adalah di rumah sakit daerah, tapi ada juga yang di Jakarta juga, tapi hampir sebagian seluruh Indonesia pernah menjadi customer kami. Kami berdiri di tahun 1986, jadi sampai saat ini sudah hampir 30 tahun lebih ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini dengan kondisi yang banyak perusahaan-perusahaan yang banyak kolaps, kami masih bisa survive. Mungkin didukung dengan apa? Karena kondisi sekarang yang masih perlu alat kesehatan, sehingga kita alhamdulillah masih survive. Saya rasa itu dulu aja, yang mungkin bisa langsung ke itunya aja, ke materinya aja langsung ya, atau apa yang mau dicari informasinya. Silakan Adik. Oke Pak, terima kasih banyak ya buat pengenalannya. Mungkin langsung aja ke pertanyaan kompensasi. Mungkin dari Mas Satria bisa langsung menanyakan Mas. Baik, terima kasih dari Mas Adi Chandra sama Bapak Renaldi. Kita mulai dari pertanyaannya aja ya Pak. Yang pertama itu, apakah ada kompensasi yang diberikan perusahaan? Oke, ada lagi? Sebentar, ini berarti langsung semua pertanyaannya ya Pak? Atau satu-satu atau mau gimana? Satu-satu saja. Oke. Kalau kompensasi, kita ada kompensasi. Kompensasi kita akan berikan satu kepada karyawan yang sudah memang memasuki masa pensiun,
Kemudian ada juga yang memang mereka karyawan yang resign tapi belum masuk masa pensiun. Jadi kalau pensiun kita mengikuti aturan yang diatur dari Departemen Tenaga Kerja, itu sebagai patokan kita. Kalau yang masih belum masa pensiun, kalau masih sudah masuk dalam aturan tenaga kerja kita akan sesuaikan. Tapi jika tidak, kita hanya memberikan sesuai dengan kebijaksanaan yang diatur oleh manajemen. Itu kira-kira. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemberian kompensasi bagi karyawan itu sendiri? Kompensasi kita berikan hanya yang sesuai yang diatur oleh Departemen Tenaga Kerja, yaitu jika masa kerja sekian dia dapat berapa kali gaji, berapa masa kerja diberikan berapa gaji. Itu saja yang kita berikan. Kemudian jika memang jika memang dia sudah memasuki masa pensiun, maka kompensasinya ada lagi yang namanya itu bahasanya adalah di luar pesangon ya. Ada lagi yang kebijakan dari manajemen, kita ada tambahan lagi. Itu yang kita terapkan di sini, Mas. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk kira-kira untuk gajinya itu ada di range berapa? Apakah udah sesuai dengan UMR daerah daerah Bekasi sendiri atau belum? Kalau kita karena ada di DKI ya, maka kita sudah di atas, alhamdulillah kita sudah di atas UMR. Jadi kita sesuaikan. Jadi di atas sudah boleh dibilang sudah di atas UMR. Untuk penentuan gaji karyawannya itu sendiri bagaimana, Pak? Untuk pemberian gaji kita kan ada ini, ada strukturnya ya. Kita ada leveling, jadi kita ada range-nya. Untuk staff ada range berapa, ada middle berapa, sampai yang top ada berapa. Jadi kita sesuaikan dengan itu, dan itu ada aturannya, Mas. Baik, terus untuk pertimbangan atau standar apa saja perusahaan yang berikan pada saat menggaji karyawannya? Untuk gaji, faktor-faktornya atau penentuan untuk pemberian gaji, Mas? Faktor-faktornya. Maksud saya gini, kalau untuk bulanan, berarti kan faktornya adalah ada uang transport, ada uang makan, ada lembur ya. Berarti itu variabelnya kan itu. Tapi kalau untuk penentuan gajinya, mereka ada yang masa kerja, kemudian pendidikan, dan keahliannya juga kita sebagai faktor untuk penentuan level gajinya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah dengan diterapkannya strategi kompensasi karyawan merasa puas dengan pekerjaannya? Alhamdulillah sih sampai saat ini di sini kita masih menerima ya, karena kan parameter kita di sini adalah ketika pastikan kita kan ada yang mungkin memberikan masukan ini, tapi alhamdulillah sampai saat ini kita belum ada terima kasih. Jadi kita bisa memberikan ini bahwa berarti sampai saat ini karyawan kami masih cukup puas dan bisa menerima kompensasi yang kita berikan saat ini. Baik. Kira-kira ada nggak sih Pak hambatan dalam penerapan strategi kompensasi ini? Pasti ada, karena kan antara kedua pihak pasti kan belum, kalau dari sisi karyawan pasti kan standar kan masih pengennya kan yang setinggi-tingginya, sedangkan kita di manajemen pasti menginginkan yang serendah-rendahnya. Nah, titik temunya itulah yang kita harus sering discuss dengan kepala bagiannya, dengan manajernya, sehingga ditemukan ternyata di titik inilah sehingga seluruh karyawan bisa menerima kompensasi yang kita berikan. Kalau hambatan pasti ada, dan tapi kita bisa kurangi dengan cara kita sering discuss dengan
kepala bagian atau ke manajernya. Baik, dan untuk pertanyaan terakhir, apakah strategi yang sudah diterapkan di PT Cipta Varia Karisma Utama ini sudah efektif dalam menambah produktivitas karyawan belum, Pak? Sampai saat ini masih stabil, masih bagus lah, masih bisa dan kita akan setiap tahun kan pasti ada tambahan itu bonus, sehingga itulah yang bisa untuk menaikkan kinerja perusahaan. Baik. Untuk pertanyaan sudah cukup. Baik. Mungkin saya kembalikan ke Mas Adi Chandra. Siap. Oke, terima kasih Mas Demar buat pertanyaannya. Terus mungkin ini ada kayak pertanyaan opsional gitu Pak. Jadi dari dosen kami mungkin bakal lebih baik ada kayak kita boleh nggak buat menanyakan ke karyawannya gitu Pak. Dari Bapak sendiri ada di tempat kerja atau di rumah Pak? Saya di tempat kerja. Iya, kalau misal boleh nggak sih kita nanya ke salah satu karyawan Bapak gitu? Sebentar, berarti kan saya harus ini, karena kan saya harus panggil sini kan, karena kan nggak di ruangan saya jadinya. Oh iya Pak. Oke, mau di skip dulu atau mau langsung situ? Biar saya panggil dulu atau gimana? Mungkin kalau misal dadakan gini bisa ya Pak? Sebentar, saya cari agak kosong dulu nih, karena kan ada yang belum kembali. Gimana? Iya, mohon maaf kalau misal dadakan, tapi ini opsional aja sih Pak, kalau misal emang dirasa dari karena Bapak ada kesibukan, nggak apa-apa buat pertanyaan sampai sini aja. Oke. Di skip dulu aja deh, karena ini kebetulan kita lagi ada ini, jadi ada yang belum kembali lagi, masih isoma, jadi belum lengkap nih personalnya. Oke. Iya Bang, nggak apa-apa. Oke, mungkin berarti itu aja kali ya pertanyaan dari kami. Sebenarnya makasih banyak gitu buat Bapak buat waktunya, buat sharing-sharingnya juga ya terkait kompensasi tadi. Baik. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi nggak sebelum ditutup? Mungkin dari Damar gimana? Dari saya sendiri sudah cukup. Oke, dari Nina? Sudah cukup. Oke, Yasmin gimana? Sudah cukup. Nita? Izin tanya untuk mengenai awal mula terbentuknya dari PT Cipta Varia Karisma itu bisa lihat di webnya, ada ya Pak? Oh, bisa. Nanti saya kasih dari ini di WA. Nanti saya sudah tahu nomor saya? Sudah ada yang punya Pak? Sudah ada yang tahu belum? Nanti saya hubungi ya Pak via WA, saya sudah dapat dari mama saya. Nanti kan kita silakan apa yang diperlukan, kalau misalnya nanti kita ada kayak semacam milestone-nya ya. Ada juga, nanti silakan Mbak bisa baca, mungkin bisa sebagai buat tambahan informasi mengenai perusahaan kami. Oke Pak, makasih. Oke Pak, mungkin itu kali ya Pak, itu aja dari kita juga udah cukup. Sekali lagi Bu, dari kami mengucapkan makasih banyak. Sebenarnya mohon maaf juga. Sama-sama. Ya, Pak. Ya, nanti silakan dihubungi aja kalau memang ada sekiranya mungkin informasi yang perlu ditambahkan, silakan di WA ke saya aja, nggak apa-apa. Nanti saya bantu coba. Oke, makasih banyak Mas sekali lagi. Mungkin aku akhiri aja. Sekali lagi terima kasih buat Pak Renaldi buat waktunya. Ya, sama-sama. Oh ya, mungkin buat terakhir, buat bukti juga kita foto bersama ya Pak. Siap. Mungkin dari Satria bisa mimpin sesi dokumentasinya. Baik, kita langsung mulai saja setelah hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, makasih banyak. Oke, mungkin dari kami cukup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sukses ya semuanya. Jadi bisa lancar semuanya. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.